Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah yang kami hormati seluruh jajaran direksi dan karyawan dari Mulia Arsitek Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Fajar Suryo Isworo, Bapak Imam, ya, alhamdulillah, dan seluruh yang hadir di sini, alhamdulillah, semoga Allah memberikan barokah kepada kita semua. Yang kami hormati pula Bapak Haji Wiyoto yang telah mendampingi santri Yaketunis selama 56 tahun sejak tahun 1964 hingga sekarang ini. Semoga Allah memberikan kesehatan, usia yang penuh dengan manfaat. Allahumma amin. Yang kami sayangi santri-santriku, santri-santri Yaketunis. Saya mau tanya pada santri dulu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau tanya pada Mulia Arsitek, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat Pak Bu? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, bahagia sekali bisa berjumpa dengan rekan-rekan Mulia Arsitek di Panti Asuhan Yaketunis binaan kami. Ini pertama kalinya nggih Pak Bu nggih? Pertama kali nggih Mas Mbak nggih? Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Masya Allah, di sini itu luar biasa. Kalau di tempat lain saya bisa ngisi sampai 2 jam, 3 jam. Kalau di sini maksimal saya ngisinya 15 menit saja. Kenapa? Karena saya sendiri juga banyak belajar dari santri-santri Yaketunis. Dan kalau lanjut lebih dalam lagi saya nggak kuat. Karena Masya Allah, ini anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Walaupun dalam keterbatasan Allah menguji, tapi mereka selalu bersyukur. Alhamdulillah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi pada kesempatan kali ini 15 menit saja, yaitu 4 golongan manusia ketika menghadapi ujian. Apa, santri? 4 golongan manusia ketika apa? Menghadapi ujian. Baik, golongan pertama dan kedua adalah golongan yang celaka, golongan ketiga dan keempat adalah golongan yang beruntung. Nah, semoga kita termasuk orang yang beruntung selama dunia akhirat. Allahumma amin. Ya, baik, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ketika menghadapi ujian, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun." Yang artinya, apakah kamu mengira kamu telah beriman pada Allah kemudian kamu tidak diuji? Santri tidak apa? Diuji. Pak, Bu, tidak apa? Tidak diuji. Baik, jamaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ujian itu ada yang bersifat khusus, ada yang bersifat umum. Maksudnya apa Pak Ustadz? Kalau bersifat khusus, setiap orang pasti punya ujiannya masing-masing. Nggih napa nggih? Betul atau betul? Baik, semakin tinggi imannya, semakin berat ujiannya. Sebagaimana kalau kita menempuh pendidikan, ujian SMP dengan SD sulit mana? SMP. SMA dengan SMP sulit mana? SMA. S1 skripsi dengan tesis sulit mana? S2 sulit tesis. Allahu Akbar. Masing-masing di sini pasti punya ujiannya masing-masing. Semakin berat, semakin tinggi imannya, semakin berat ujiannya. Nah, ada pula ujian yang bersifat umum. Artinya umum itu meliputi hampir seluruh manusia. Contohnya adalah terjadinya musibah. Di Indonesia ini Masya Allah, ya Allah ya Karim, kita menghadapi ujian berupa wabah pandemi virus apa?
corona. La ilaha illallah. Maka dari itu jamaah kita akan bicarakan yang umum saja. Ya, manusia akan terbagi jadi 4 golongan. Yang pertama golongan yang paling celaka yaitu orang yang kufur kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dikasih ujian malah kufur, ya. Bukannya kemudian taubatan nasuha, tapi malah dia memperbanyak maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Bukannya kemudian kembali pada Allah, kembali pada syariat Allah, kembali pada syariat Islam karena dapat musibah. Dia malah menghina syariat Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Bukannya kemudian dia beristighfar, kemudian memahami, memperdalam Al-Quran, bahkan menghafalkan Al-Quran, justru dia malah menghina Al-Quran atau menghina orang yang hafiz Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini termasuk orang yang kufur, ingkar kepada Allah. Nah, ini yang paling celaka di antara yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Karena la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabillah syadid. Jika engkau bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya kepadamu. Akan tapi jika engkau kufur, sungguh azab Allah amat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang yang kufur ini diancam dengan apa? Azab di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Yang pertama, yang kedua. Ini kedua ini celaka juga. Tapi kebanyakan manusia yang kedua ini. Celakanya kebanyakan manusia yang kedua ini. Yang kedua adalah orang yang banyak mengeluh. Apa? Banyak mengeluh. Dikasih ujian banyak mengeluh. Ya, astagfirullahaladzim. Santri, Pak, Bu, kira-kira itu kita banyak ngeluhnya atau banyak syukurnya nih? Banyak ngeluhnya ya Allah ya Karim. Mulai sekarang kurangi mengeluh Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahkan kalau bisa hentikan mengeluh. Ya, kenapa? Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang yang banyak mengeluh. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ayo santri semuanya baca. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Artinya adalah adapun manusia jika Allah memuliakannya, memberikan pangkat jabatan kepadanya, meluaskan rezekinya, maka dia mengatakan Tuhanku telah memuliakanku. Akan tapi jika Allah mengujinya, memberikan cobaan kepadanya, lalu menyempitkan rezekinya, maka dia mengatakan Tuhanku telah menghinakanku. Na'udzubillahi min dzalik. Astaghfirullahaladzim. Ini sifat jelek mayoritas manusia, yaitu apa? Banyak mengeluh. Semoga kita tidak termasuk orang yang banyak mengeluh. Allahumma Pak, Bu, alhamdulillah teman-teman dari Mulia Arsitek datang ke sini itu sebuah terapi syukur. Apa jamaah? Terapi syukur. Betapa banyaknya nikmat Allah yang diberikan, tapi seringkali kita tidak sadari. Betul atau betul? Nggih napa nggih? Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Ya, banyak di antara perusahaan-perusahaan binaan kami yang saya sering mengisi, di antaranya ada perusahaan souvenir, Satu Souvenir, itu salah satu perusahaan souvenir terbesar di Indonesia. Kemudian ada juga perusahaan konsultan Sincor Consulting, ada juga JNE yang sering datang ke sini. Masya Allah, mereka itu terapi syukurnya datang sini, datangi anak-anak, mendoakan sambil minta didoakan, kemudian berbagi rezeki. Insya Allah Allah akan melimpahkan rezeki yang barokah kepada kita semua. Allahumma amin. Sebagaimana Bapak Haji Wiyoto tadi bilang, usaha kita akan dimudahkan oleh Allah. Allahumma amin. JNE sejak tahun berapa Pak itu? JNE itu tahun 90 ya, sudah mulai ya. Awal berdirinya JNE itu awal-awal ke sini. JNE itu pendirinya mu'alaf, ya, orang Chinese tapi mu'alaf. Beliau datang ke sini ngirim beras, ya, 50 kilo, 1 kuintal, 1 ton dan seterusnya. Sekarang jadi perusahaan yang sangat besar. Alhamdulillah. Karena doa-doa anak tunanetra di sini itu insya Allah mustajab. Allahumma amin. Ya. Baik jamaah.
Kembali lagi ke tadi, yang 1 dan 2 celaka, ya, karena orangnya malah kufur, dikasih ujian, kemudian orangnya yang kedua malah banyak mengeluh. Karena sebenarnya musibah ini terjadi karena apa? Dosa manusia, betul. Rumusnya, musibah terjadi karena dosa manusia. Surah nomor 42 ayat 30. Surah Asy-Syura ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Yang artinya, dan musibah apa saja yang menimpa diri kalian adalah disebabkan oleh ulah tangan kalian sendiri, disebabkan karena dosa manusia. Jadi rumusnya apa? Musibah terjadi karena apa, santri? Dosa manusia, ulah tangan manusia. Wa ya'fu an katsir, dan Allah telah memaafkan sebagian besar dosa-dosamu. Allah telah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahanmu. Santri, kira-kira kita banyak dosa atau banyak? Banyak, ya. Sadar atau tidak sadar, yang sengaja atau tidak sengaja, yang sekarang atau masa lalu, ya. Wa ya'fu an katsir, Allah telah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahanmu. Andaikan dosa kita, orang melakukan dosa langsung diazab, saya rasa kita semua tidak ada di sini, karena kita pasti tidak bisa luput dari dosa dan kesalahan. Allah memaafkan sebagian besar dosa dan kesalahan kita. Loh Pak Ustadz, kok ini coronanya seluruh dunia, menyelimuti seluruh dunia, di Indonesia belum selesai-selesai? Mohon maaf jamaah, karena dosa dan kesalahannya sudah terlalu banyak, sehingga harus diingatkan dengan musibah agar manusia kembali pada Allah, agar manusia bertaubat pada Allah. Ya ayuhan nas, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai sekalian manusia, bertobatlah pada Allah dengan taubatan nasuha. Setuju apa setuju? Setuju. Jadi sebenarnya solusi yang paling efektif, efisien, dan sudah dibuktikan oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika dulu ada wabah taun di daerah Syam. Syam itu Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Dia menyuruh rakyatnya untuk taubatan nasuha. Dengan taubatan nasuha, insya Allah Allah akan mencabut, menghilangkan wabah ini dari buminya. Allahumma amin. Santri, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, mulia arsitek, semoga yang hadir di sini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dihindarkan dari segala mara bahaya, dihindarkan dari segala wabah virus dan bakteri. Allahumma amin. Kita husnuzon pada Allah. Kita di sini berkumpul karena Allah, kita mencari ridha Allah, Allah yang melindungi kita. Allahumma amin. Jadi jangan ada was-was. Karena alladzi yuwaswisu fi sudur Rinas, ya, yang membisikkan perasaan was-was kepada manusia, ke dalam dada manusia. Itu kerjaan siapa? Setan. Kerjaan apa? Setan. Buktinya apa? Ke Alfamart berani, ke Indomart siap, swalayan oke, ke ATM berani, ke masjid was-was. Itu siapa yang bisikan was-was itu? Setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Setan dari jenis jin dan manusia. Kalau setan dari jenis jin itu menakut-nakuti dalam dada manusia. Ada juga setan jenis manusia, yaitu orang kafir, orang musyrik, orang munafik yang senantiasa memusuhi umat Islam.